Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis sahur nih, kemarin seharian capek banget. Capek hati, capek pikiran, tapi memang begitulah perjuangan untuk memberikan peringatan gitu kan. Untuk kita sampaikan yang benar aja gitu kan, gak aneh-aneh. Jadi Bang Bintor yang baik, kemudian juga Pak Budi Kendi, Ketua FKMTI, juga teman-teman FKMTI. Kemarin saya dan Pak nemenin Pak Robert ya, sama Pak Tarman dan Pak Joni ke Polda. Dalam bayangan saya, karena sebelum ini itu atas petunjuk Bang Bintor kami ketemu Pak Sambo gitu kan, Ricky Sambo kalau nggak salah, di Bareskrim. Maka kemarin itu tindak lanjutnya, dan ketika dengan Pak Ricky Sambo itu sangat positif untuk mencari jalan keluar sesuai dengan hal-hal yang bisa menjadi kewenangan kepolisian, dengan latar belakang bahwa memang saat ini orang sudah tahu bahwa Pak Robert itu benar gitu kan. Jadi kami kemarin datang ke Polda Metro Jaya. Nah, di Polda Metro Jaya sebetulnya acaranya dua, mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita gitu kan, oleh kami, oleh Pak Robert. Kemudian juga mereka akan melakukan gelar perkara tanpa kami. Yang pertama di acara itu gitu kan, saya sih sebagai Sekjen FKMTI bersyukurnya adalah bahwa, atau menghormati lah, atau berterima kasih lah lebih tepat, karena lengkap sekali perwakilan yang ada di Polda Metro Jaya itu. Selain penyidik lama yang sekarang ada di Mabes Polri juga, kemudian ada perwakilan dari Bareskrim juga, ada dari Irwasum kalau kayak, terus kemudian Propam dari Irwasda. Jadi lengkap, itu lengkap, formnya bagus sekali. Artinya kesungguhan itu terlihat. Nah, yang kemungkinan dari acara kemarin itu, Bang Bintor, Pak Budi, yang pertama itu disampaikan sudah di SP3 aduan tahun 2012, di SP3-nya 2014. Dan Pak Robert ketika ditanya, menurut Pak Robert tidak tahu alasannya SP3 dan tidak mengerti kenapa bisa di SP3. Karena yang setahu Pak Robert sudah P21 sebetulnya dari polisi ke kejaksaan, terus kembali lagi jadi katanya SP3. Ini katanya karena dokumennya kami tidak diberikan dan hanya disampaikan saja. Nah, yang menarik itu dari pertemuan kemarin yang pertama, itu penyidik yang melaporkan hasil investigasi lah ya, atau penyidikannya lah ya, itu dasarnya adalah 338, risalah lelangnya 338. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak terdengar atau tidak tertulis bahwa sesungguhnya ketika BPN itu merubah sertifikatnya Pak Robert, itu menggunakan keputusan pengadilan yang tidak berhubungan dengan milik Pak Robert. Kemarin tidak disampaikan di rapat itu. Jadi selain dasarnya mereka itu 338, juga tidak terdengar ketika merubah itu dengan keputusan pengadilan yang tidak berhubungan, itu tidak terdengar. Kemudian yang ketiga, itu juga tidak terdengar secara jelas bahwa lokasi tanahnya Pak Robert itu beda dengan lokasi tanahnya perusahaan ya. Di situ walaupun disebutkan bahwa tanahnya Pak Robert letaknya di tempat yang Pak Robert itu gitu kan, tapi tidak di-clear bahwa tanahnya beda. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu tidak juga disebutkan secara detail ketika BPN akan merubah sertifikatnya Pak Robert menjadi SHGB, sebetulnya tanahnya Pak Robert itu sudah dimatikan dan sudah menjadi 3 sertifikat. Nah, ini fakta yang kami dengar, tetapi kebenaran secara dokumennya kemarin kita tidak lihat karena hanya disampaikan begitu saja.
Nah, mudah-mudahan nanti kalau Bang Bintor kemudian juga melihat ini bisa disampaikan kepada Pak Sambo, ini bisa menjadi feedback kepada beliau gitu kan, karena kepolisian kan sekarang ini berniat yang benar ya benar gitu kan, bukan ingin menyalahkan orang lain atau enggak, tapi benar ya benar gitu kan, arahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kami lihat di luar itu gitu kan, kami semua handphonenya ditaruh, sehingga kita tidak punya rekaman, tidak punya alat bukti yang keluar dari ruangan itu. Nah, mereka sebetulnya merekam ini semua. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau ada proses-proses seperti ini sama-sama direkam. Harusnya polisi terbuka untuk sama-sama direkam sehingga transparan, karena dengan transparansi ini akan makin kuat kepercayaan masyarakat, sama-sama clear, sama-sama terbuka gitu kan, sama-sama bisa menilai apa yang terjadi di dalam ruangan itu secara objektif. Nah, kita ditaruh, mereka merekam, nah mudah-mudahan kita dikasih rekamannya gitu kan, artinya kepada siapapun yang diundang di dalam polisi itu sama-sama diberikan bukti gitu kan, supaya jadi lebih objektif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemarin itu fokusnya adalah hanya di SP3, walaupun di ujungnya itu terjadi diskusi yang luar biasa, yang sangat menarik, sehingga muncul alternatif-alternatif. Nah, tetapi kembali lagi Bang Bintor, Pak Budi, dan teman-teman FKMTI, Pak Robert Sujasmin ini sudah 30 tahun berproses seperti ini. Jadi maksud saya ini jadi bukan pertanyaan ya, tapi jadi keprihatinan, kenapa dulu yang saya sampaikan tadi tidak terungkap. Karena misalnya gini, ketika Pak Robert itu mengadu, kemudian juga Pak Robert clear belinya dari kantor lelang negara Kementerian Keuangan, nah kita tidak dengar polisi manggil Kementerian Keuangan. Siapa yang bertanggung jawab menjual tanahnya Pak Robert? Dilihat prosedurnya. Kalau prosedurnya clear, berarti Kementerian Keuangan clear. Karena Kementerian Keuangan sebetulnya juga sudah melakukan proses kepada BPN sebelum Pak Robert ikut proses lelang. Jadi barangnya itu sebetulnya sudah clear, sudah ada SKPT kalau istilahnya Pak Robert dari Kementerian Keuangan. Nah, kemudian setelah Pak Robert mendapatkan tanah itu, Pak Robert kan mengajukan kepada BPN. Bukan persoalan perusahaan menuntut, tetapi Pak Robert mengajukan tanah ini kepada BPN. Nah, yang kedua adalah kenapa misalnya di zaman dulu polisi tidak langsung ngejar. Harusnya dilihat bagaimana proses tanahnya Pak Robert itu setelah dari Kementerian Keuangan ke BPN. Nah, BPN ini harus dibongkar. Kenapa? Karena di ujungnya pada tahun 2020 Kementerian Keuangan itu jelas ngirim surat ke BPN supaya tanahnya Pak Robert diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang saya lihat kemarin sebetulnya di forum itu dengan pertanyaan, kenapa pada tahun-tahun itu hal ini tidak sampai dikejar oleh para penyidik yang pasti mereka ahli, pasti mereka itu berpengalaman. Itu kan, selain yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa sebetulnya kita kan tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu, dan itu kewenangannya penyidik untuk melakukan SP3. Tetapi dengan risalah lelang yang beda itu, seharusnya itu mungkin gitu kan tidak seperti itu gitu keputusannya. Kemudian juga dengan hal-hal yang tadi. Nah, jadi kembali lagi, karena ini kan bukan kewenangan kita gitu kan, kita kan hanya menyampaikan kebenaran yang kita tahu gitu kan, dan kita hanya mencari keadilannya saja gitu kan. Nah, itu yang kemarin kita dapat di forum itu. Nah, oleh karena itu, nah kita melihat setelah keluar dari situ, waduh, kalau kejadian seperti ini berarti kalaupun polisi seperti kemarin itu sungguh-sungguh, mereka punya aturan yang mengikat kakinya mereka sendiri. Kalau kami melihat dari forum itu, yang pertama, ketika ini sudah di SP3, untuk membuka kasus lagi harus pra peradilan. Dan ketika ini masuk ke pengadilan lagi, kita paham berdasarkan pengalaman, bukan persepsi, berdasarkan pengalaman teman-teman, di pengadilan itulah nanti dikunci, begitu di pengadilan itu tidak boleh dibuka lagi kasusnya, selesai Pak Robert. Dan itu sesuai dengan
apa yang disampaikan Pak Budi Kendi, jangan melakukan pra peradilan, kemudian jangan disampaikan juga oleh Pak Tarman gitu kan, jangan masuk ke situ karena ini adalah kunci. Jadi pertama ini adalah bisa mengunci kepolisian sendiri. Kemudian yang kedua, itu kita setelah ini kalau membongkar kasus itu akan kena lagi kasus kadaluarsa, dan itu disampaikan oleh salah satu anggota polisi di situ juga dengan pertanyaan misalnya, Pak Robert kenapa ini lama segala macam. Nah, tetapi setelah semua dijelaskan, semoga di forum kemarin para polisi itu juga mengerti bahwa ini memang tidak mudah sehingga Pak Robert kesana kemari dan baru kembali lagi ke polisi itu tahun 2020 ini. Gitu kan. Jadi ada dua yang bisa mengunci polisi dalam proses seperti ini, itu adalah ketika sudah di SP3 ke peradilan kemudian pengadilan memutuskan tidak layak dibuka lagi, maka selesai. Kemudian yang kedua itu, kalaupun ini bisa balik lagi nanti setelah proses panjang itu kena kadaluarsa. Jadi nah oleh karena itu dengan melihat seperti ini harus ada jalan yang alternatif. Nah kemarin sebetulnya setelah kami keluar, Bang Bintor, kemudian juga Pak Budi, kami rapatnya adalah apakah seperti yang Bang Hairul sarankan, ini kan sebetulnya jelas belinya, kwitansinya ada, dan itulah yang disampaikan oleh kami, oleh Pak Robert kepada media massa kemarin, bahwa kunci dari persoalan ini adalah Kementerian Keuangan itu menjual barang benar atau bagaimana gitu kan. Karena kalau Pak Robert menipu Kementerian Keuangan atau menipu BPN, harusnya Pak Robert sudah ditahan. Tapi kenyataannya kan bukan kesalahannya Pak Robert. Dan ini juga harus jelas gitu kan, jangan sampai nanti Kementerian Keuangan seakan-akan buang badan gitu kan, padahal ada Sri Mulyani yang luar biasa hebat di sana gitu kan. Kemudian BPN juga lari-lari nggak jelas gitu kan, padahal harusnya ketika sertifikat Pak Robert yang sudah ada tanda buktinya diserahkan kepada BPN, itu harusnya kalau Pak Robert minta balik harus bisa balik apapun alasannya, karena Pak Robert beli Kementerian Keuangan. Kalau BPN itu keberatan, aduin Kementerian Keuangan, harusnya begitu kan. Nah ini tidak. Jadi Pak Robert itu seakan-akan diputar-putar oleh Kementerian Keuangan. Di sisi lain BPN itu merubah sertifikat Pak Robert kembali kepada persoalan ini itu dengan yang kita indikasikan sebetulnya risalah lelangnya itu tidak ada, 388 itu tidak pernah ada, sehingga kalau itu dibalikan juga tidak mungkin gitu kan. Bagaimana hal-hal yang tidak berhubungan, dan kembali ke pengadilan, inilah juga sebetulnya yang barangkali diindikasi oleh Pak Mahfud MD. Ada persoalan-persoalan di pengadilan yang sekarang dengan kebuka-buka seperti ini, mudah-mudahan kembali lagi pada sadar bagaimana mungkin Robert Sujasmin beli di kantor lelang negara 600 juta atau setara ketika itu dengan 50 kg emas, uangnya uang sah, tetapi sampai hari ini Pak Robert tidak memiliki tanahnya bersama teman-temannya, sehingga niat baik dulu membangun rumah sakit itu tidak pernah kejadian. Jadi Bang Bintor, Pak Budi Kendi dan anggota FKMTI semua, mudah-mudahan laporan saya ini sengaja saya bikin begini biar jadi pelajaran kita bersama, sejarah perjuangan kita bersama. Karena saya terus terang aja prihatin, dan saya sudah bilang sama Bang Bintor, abang kalau memperjuangkan masyarakat rakyat kayak begini, abang kemarin di KSP itu abang akan mental. Nah sehingga FKMTI kan sudah memberikan saran bahwa harus ada yang diberesin di sekeliling istana itu gitu kan, karena ya kita tahu lah seperti itu, dan itu ada lah di di YouTube juga gitu kan ininya FKMTI. Jadi kembali lagi Bang Bintor, mudah-mudahan abang sabar. Sekarang abang sakit gitu kan, diabetes, mana corona, terus kemudian abang sudah tidak di KSP lagi, tapi insya Allah abang sabar. Karena dengan niat baik abang sejak tahun 80-an dulu, ketika sama-sama kita kecil gitu kan, kita muda, belum berkeluarga, belum punya anak, kita terus berorientasi untuk kebaikan negeri ini dan bangsa ini. Jadi saya sengaja bikin seperti ini Bang, juga untuk Pak Budi Kendi gitu kan, yang
penting Pak Budi Kendi selalu menyampaikan kepada kita nih harus benar dulu gitu kan, bukan marah-marah, bukan meres orang lain, tapi FKMT itu harus benar dulu. Nah kalau udah benar gitu kan, bagaimana baiknya itu kan bisa dibicarakan dengan cara yang benar, yang baik, dengan patokan-patokan yang wajar. Tetapi kita semua di FKMTI tidak ingin sebetulnya kejadian perampasan tanah ini terus terjadi dan korbannya makin banyak gitu kan. Dan kita juga berharap artinya kesalahan-kesalahan di masa lalu ini bisa diperbaiki sekarang, sehingga semua perusahaan itu juga transformasi menjadi perusahaan yang bersih dan lebih baik gitu kan. Karena dulu ya dulu lah, tapi kinilah saatnya diperbaiki. Jadi kembali lagi Bang Bintor sampaikan kepada Pak Sambo, kemudian juga Pak Kabar Eskrim, bahwa terima kasih proses kemarin sudah dilalui, tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan kemarin, kemudian juga laporan seperti ini, dan kita harus yakin niat beliau-beliau itu juga baik gitu kan, dan tujuannya untuk negara dan bangsa, tetapi kita mesti cari jalannya sehingga ini bisa selesai. Itu mudah-mudahan juga Pak Jokowi bisa dengar gitu kan pas ada waktu, kemudian Pak Ma'ruf Amin. Nah kalau dengan cara normatif Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin itu tidak akan pernah bisa selesai, karena ada kunci-kunci yang mengunci aparat tur negara gitu kan, sehingga persoalan ini tidak bisa selesai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan di tengah corona ini juga keadilan bisa tegak, kemudian juga insya Allah hati semua yang terlibat itu bisa terbuka, sehingga dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa persoalan Parobet ini bisa selesai, dan ini adalah proses awal di mana kasus-kasus perampasan tanah bisa diselesaikan. Demikian, terima kasih, sehingga keadilan bisa didapatkan oleh orang yang memang berhak. Assalamualaikum.